Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas diucapkan melainkan rasa puji syukur kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berakhirkan salam, salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjut pada materi sebelumnya, di mana kita kemarin telah menjelaskan tentang ghibah. Sekarang kita akan melanjutkan tentang hikayat tarawih. Di dalam bab ini menjelaskan hikayat tarawih. Jadi menjelaskan tentang awal mula dari pelaksanaan sholat tarawih. Karena bulan Ramadan itu selain terkenal dengan puasa Ramadannya, terkenal juga dengan sholat tarawihnya. Lalu bagaimana sejarah awal permulaan dari sholat tarawih itu sendiri? Ternyata di dalam kitab Hikayat Ramadan ini dijelaskan juga tentang asal muasal dari sholat tarawih itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan buat guru-guru kita, orang tua kita, pengarang kitab Hikayat Ramadan ini, dan sekaligus pada segenap jamaah Mushola Al-Maliki. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, dilancarkan rezekinya dan segala hajat baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa qada'i hajatina wa hajatikum ala sallallahu salih wa ala ma nawaitu wa ala kulli niyatin salihatin wa sallallahu alaihi ya Allah wa hadiyatan mu'addatan wa tabarrukan wa syafa'ati habibika wa habibina wa qurratu a'yunina wa syafi'ina ya man yanfa'una wa la yadurruna illa man Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihshurna fi suratihim fil akhirati fi jannatin 'aliyin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan sedikit, kita akan mulai belajar tentang Hikayat Ramadan, menjelaskan tentang sejarah atau cerita asal muasal daripada sholat tarawih itu sendiri. Jadi kita ini jelaskan seperti ini. Waqad shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salat tarawih fi ba'dil layali. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beserta para sahabat itu melaksanakan sholat tarawih hanya beberapa malam di awal. Fi ba'dil layali itu ternyata hanya pada beberapa malam. Kemudian walam yuwajib alaiha. Beliau menjelaskan, namun beliau tidak terus-menerus melakukannya. Jadi walam yuwajib alaiha itu
maksudnya adalah melakukan sholat tarawih tapi tidak secara terus-menerus. Itu awal muasalnya. Kemudian dijelaskan wa bayyana al-udhra fi tarkil muwadhamati. Nah, alasan kenapa beliau tidak melakukan sholat tarawih itu secara terus-menerus itu kenapa? Di sini alasannya. Wa huwa khasyatu an tuktaba fayajizuha anha. Ditakutkan atau dikhawatirkan akan diwajibkan sehingga mereka suatu saat nanti itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi kenapa Rasulullah itu tidak melaksanakan awal tidak melaksanakan sholat tarawih itu secara full, karena ditakutkan umatnya itu menganggap sholat tarawih itu wajib. Akhirnya tidak dilakukan full selama bulan suci Ramadan itu. Hal ini terbukti dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Beliau mengatakan seperti ini. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat di masjid. Kemudian fasalla bi sholati nasun. Lalu beberapa orang mengikuti salatnya beliau. Jadi pertama, ini diceritakan oleh Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi itu salat di masjid, kemudian fasalla bi sholati nasun. Lalu beberapa orang salat mengikuti beliau. Kemudian thumma shalla minal qabilati fakathura an-nas. Kemudian pada malam berikutnya beliau ingin sholat lagi, dan orang yang mengikuti beliau itu semakin banyak karena ini yang melakukan adalah Nabi. Akhirnya malam berikutnya itu lebih banyak daripada malam yang pertama. Kemudian thumma jatama'u minathalithati falam yakhruj ilaihi. Ketika masuk pada malam ketiga, akhirnya mereka berkumpul, namun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak menemui mereka pada malam yang ketiga. Kemudian falamma asbaha, ketika besok harinya, qad ra'aitu allati sona'tum. Ketika pagi tiba, beliau bersabda, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Qad ra'aitu allati sona'tum. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Maksudnya bagaimana? Kenapa aku tidak keluar pada malam ketiga? Padahal aku mengerti kalian menungguku. Rasulullah, ini disebabkan karena aku itu khawatir jikalau umatku nanti dikhawatirkan jikalau umatku nanti menganggap sholat tarawih itu adalah suatu perkara yang wajib ketika dilakukan bulan suci Ramadan. Lah ini yang menjelaskan bahwasanya muasal daripada sholat tarawih itu. Kemudian Zada al-Bukhari fihi fatwa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amru ala dzalika. Kemudian Imam Bukhari ini menambahkan di dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ini sahabat itu dalam keadaan seperti itu. Jadi dalam situasi yang sama, dalam keadaan yang sama seperti itu. Jadi tetap melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dikatakan itu sholat tarawih itu sesuatu yang spesial,
sesuatu yang spesial karena hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau ibadah yang lain seperti sholat, seperti puasa, itu bisa dikodoi bisa dikerjakan di lain waktu ketika nanti tidak mampu gitu. Tapi kalau sholat tarawih itu ibadah yang nggak bisa dikodoi gitu. Ini adanya pada bulan suci Ramadan. Kemudian setelah masuk pada tahap pertama sejarah asal muasal daripada sholat tarawih, kemudian hal ini masih berlanjut ke sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika masuk ke sahabat Umar bin Khattab, inilah lebih terstruktur model. Hal ini terbukti di dalam kitab ini dijelaskan. Waqad wadha al-khulafa ar-rasyiduna wal muslimuna min zamani Umar radhiyallahu anhu ala salati tarawih jama'atan. Para khulafa ar-rasyidin dan umat Islam sejak zaman Umar radhiyallahu anhu telah membiasakan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi pada zaman sahabat pun sholat tarawih itu sudah dikerjakan secara berjamaah. Cuma ada sedikit perbedaannya. Nah, wa kana al-Umar radhiyallahu anhu huwa alladhi jama'a an-nasa fiha 'ala imam wahid. Jadi Umar itu adalah orang yang pertama. Jadi Umar itu adalah orang yang pertama yang mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih secara berjamaah. Artinya itu sholat berjamaah itu orang yang pertama. Maksudnya itu mengumpulkan orang yang awalnya itu terpisah, akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Nah itu Umar. Karena di belakang itu model. Lah, ini Umar. Alasan kenapa Umar mengumpulkan manusia dijadikan satu model itu ini. Diriwayatkan an Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma'al Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailata fi Ramadan ila masjid. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari ia pernah berkata seperti ini. Aku keluar bersama Umar bin Khattab pada suatu malam di bulan Ramadan untuk menuju masjid. Ini cerita pertamanya. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari itu keluar bersama Umar untuk menuju pada malam bulan Ramadan untuk menuju masjid gitu. Fa'idan nasu auzaun mutafarraquna. Jadi tiba-tiba ketika Umar sampai ke masjid, lalu Umar dan Abdurrahman itu melihat kelompok-kelompok itu. Ada kelompok A di dalam masjid itu, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok A, ada kelompok B yang melaksanakan sholat tarawih bisa-bisa itu. Satu kelompok. Ada juga yang sendiri gitu. Nih. Kemudian yusalli ar-rajulu li nafsihi gitu. Seseorang yang sholat sendiri ada juga. Jadi pada awal itu sholat secara berkelompok, kemudian sendiri gitu. Ada juga wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi sholatihi ar-rajul. Ada juga yang berimam gitu. Jadi jamaah. Jadi imamnya satu orang, kemudian yang lain mengikuti. Nah, itu pada masa Umar seperti itu. Kemudian faqala Umar ini ara law jama'tu haula'i 'alal qari wahidin lakana amsala thumma azza. Maka Umar berkata seperti ini. Sesungguhnya
aku berpendapat sebaiknya akan kukumpulkan mereka di belakang seorang imam. Di belakang seorang imam, maka kayaknya ini lebih baik ini. Jadi yang awalnya bisa kelompok itu bisa sendiri akhirnya Umar mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan semua menjadi satu yang diimami karena awal-awal itu belum berjamaah gitu, tapi berkelompok seperti itu. Kemudian berjamaahum ala ati ya betul Ka'bi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berketapan hati dan mengumpulkan mereka. Nah, pada saat itu yang pertama jadi imam itu adalah Ubay bin Ka'ab. Itu orang yang pertama yang menjadi imam pada saat itu. Dan itu kisah awal daripada adanya sholat tarawih mulai dari pada masa Kanjeng Nabi, kemudian diteruskan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini menyempurnakan karena melihat orang-orang itu banyak yang sholat, ada yang berkelompok satu, kelompok dua, ada yang sholat sendiri juga. Akhirnya Umar mengumpulkan semuanya supaya menjadi satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita singkat ini yang dapat kita ambil bahwasanya sholat tarawih itu bukan merupakan perkara yang wajib, tetapi sesuatu yang menjadi spesial itu adalah karena hanya ada pada bulan Ramadan itu. Jadi seharusnya kita itu orang yang bisa melaksanakan sholat tarawih itu harus bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena banyak orang yang di luar sana itu ingin melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi terkendala oleh pekerjaan, kebanyakan terkendala oleh urusan pekerjaan begitu. Lah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat tarawih, maka ini harus kita syukuri. Karena dulu itu kami itu punya kebiasaan itu punya kebiasaan untuk tidak meninggalkan sholat tarawih. Jadi sebisa mungkin selama 30 hari itu kita sholat tarawih gitu. Karena itu adalah opsi paling ideal atau pilihan yang paling ideal untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi opsi yang paling ideal atau pilihan yang paling tepat untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa harus memprediksi hari itu adalah dengan sholat tarawih. Jadi itu adalah hal yang paling mudah gitu. Makanya kami dulu nggak ngerti kenapa orang tua kami itu memerintahkan kepada kami untuk sholat tarawih. Karena di musola itu ada namanya kuis. Jadi kuis ini khusus untuk anak-anak gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah baru mengerti kenapa di bulan Ramadan itu ada kuis Ramadan untuk anak-anak seperti itu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tumbuh rasa semangat untuk terbiasa melaksanakan sholat tarawih. Untuk fadilahnya, untuk tujuannya itu nanti bisa jadi setidaknya dari kecil dia itu sudah dilatih untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi ketika meninggalkan sholat tarawih itu ada yang kurang gitu. Itu ada yang kurang. Maka itulah yang dinamakan dengan sifat marah. Jadi mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maafkan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Sebelum kita menutup
khusus pada hari ini. Mari kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi